Sebentar, ini kok kayaknya kurang terang ya. Kita nyalakan dulu. Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini akhirnya kita udah bisa mengunboxing sebuah iPhone yang saya beli di PS Store karena di konten pertama saya yang kemarin yang iPhone XR akhirnya nggak jadi dibeli di PS Store karena barangnya kehabisan. Dan sekarang akhirnya kita bisa beli iPhone nih di PS Store. Dan ini nggak perlu pakai donasi karena ini saya beli langsung di Shopee. Nggak pakai chat adminnya karena balasnya lumayan lama karena memang mungkin sibuk banget. Jadi kalau kalian lihat di sini pengirimnya adalah PS Store, alamatnya Tambora. Apakah bener Tambora saya nggak tahu karena saya nggak tahu toko offline-nya PS Store itu di mana karena di Malang nggak ada. Dan ini saya beli cuman harga 1,7 juta rupiah. iPhone 11 Pro Max 1,7 juta rupiah karena kalau kalian lihat di sini keterangannya adalah HDC iPhone 11 Pro Max. Sebenarnya di online shop lain itu lebih murah dengan harga 1.450.000-an. Cuman katanya ini adalah versi yang ultimate atau bisa dibilang versi HDC yang paling mendekati lah. Tapi 1 juta ke 20 juta mendekatinya seperti apa, langsung aja kita buka ya. Dan kalau beli lewat Shopee cepet banget sih. Saya beli cuman sekitar 2 hari lah. 2 hari udah sampai ke Malang. Jadi lumayan cepet. Karena kalau yang percobaan saya pertama yang beli iPhone ori itu pertama dulu harus donasi dulu. Kemudian chatnya lama banget lewat WhatsApp. Jadi sekarang langsung aja saya beli gitu di Shopee. Saya cuma tanya apakah ready. Terus beliau adminnya itu jawab ready, ya udah langsung saya beli gitu, nggak pakai chat-chat lagi. Dan saya ini milih yang warna yang sebenarnya untuk iPhone ori saya pengen banget beli warna ini. Cuman karena dulu itu yang warna ini lebih mahal daripada warna lainnya, jadi saya beli yang versi HDC 1,7 juta dan ini adalah HP-nya, wah gila. Dan ini adalah box ori dari iPhone 11 Pro Max milik saya. Nah, bedanya kalau mungkin digambar kayak kelihatan nggak berbeda ya. Cuman kalau yang HDC ini dia kayak di print aja. Jadi kayak ditempel pakai kertas gitu, sedangkan ini ada kayak semacam timbul. Jadi kalau misalkan permukaannya ini kita raba, dia kayak semacam di emboss gitulah. Kalau ini ya memang timbul, cuman kelihatan banget kalau dia print-printan karena tekstur warnanya ini kelihatan gradasinya. Dan kalau di kamera entah kelihatan atau enggak, cuman kalau real itu kelihatan banget kalau yang versi HDC. Kemudian kalau di bagian belakangnya, wah gila. Jadi yang versi HDC ini 512 GB sementara yang punya saya 256 GB aja. Kalah lo ya. 512 GB. Dan perbedaannya kalau misalkan yang ori ada beberapa bahasa, tapi yang HDC ini kayaknya males translate, jadi dia cuman pakai satu bahasa gini aja. Kemudian kalau untuk barcode, serial numbernya, stikernya hampir sama. Di pojoknya juga ada tulisan Apple Inc, Cupertino USA, sama juga dengan font yang mirip-mirip. Kemudian di bagian pinggirnya juga ada tulisan iPhone yang menurut saya cukup niat ya, hampir sama loh. Oh ini kayak tempelan, jadi dia kayak stiker, sementara ini kayak di engrave. Jadi kalau ini cekung ke dalam, sementara ini kayak timbul keluar gitu. Kemudian di bagian sini juga niat sih, menurut saya ini niat banget. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka untuk iPhone 11 Pro Max HDC 512 GB. Tapi saya yakin kapasitasnya nggak bakal real sih 512 GB. Oke, jadi sama seperti HP yang nggak berani klaim HDC. Jadi saya pernah beli HP dari Cina yang mirip banget dengan S20. Cuman kalau misalkan yang S20 itu dia nggak berani klaim kalau dia adalah Samsung S20 Ultra HDC gitu. Cuman kalau yang iPhone ini dia berani klaim iPhone 11 Pro Max HDC. Nah, sekarang kita coba kletek dulu nih karena mengganggu sekali pemandangannya. Oke, jadi untuk iPhone-nya kita taruh di sini dulu. Wah, gila. Nanti kita bahas dan sekarang kita lihat apa aja di bagian dalamnya. Jadi ada SIM ejector, kemudian kertas juga kayak milik iPhone mirip. Kemudian untuk earphone-nya, nah dia dapat earphone. Ini kayaknya earphone KW ya, tapi udah pakai Lightning konektornya. Kalau yang iPhone versi 2019 atau 2020 ke atas, packaging earphone-nya itu udah nggak kayak gini, tapi lebih jelek lagi, pakai kertas saja. Kemudian, wow, kabel datanya udah pakai Lightning, jadi bukan USB Type-C ya. Saya kira dia bakalan kayak Android, pakai Type-C, ternyata pakai Lightning USB-nya iPhone. Kemudian kita juga dapat adapter yang
kecil banget, outputnya 5 watt, mungkin nggak bakal dipakai juga. Dan kenapa saya beli ini? Karena adik saya, buat kalian yang mungkin tahu ya, Alfa itu selalu pengen dibeliin iPhone 11, pengen HP seperti punya saya. Coba sebentar saya video call dulu sambil saya iming-imingi apakah dia tertipu dengan HDC ini. Loh. Loh ya besok aja kan. Kamu nanti lihat bos. Wallpapernya lihat. Lihat. Lihat lihat. Bagus sekali iPhone-nya. Bos. Besok aja loh. Ini tak simpen buat kamu kok, lihat. 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 Bagus sekali kan? Ya, kamu gak tahu ini loh Mas Dika lagi unboxing loh, ada kamera kan? Tuh. Ya kan? Nanti tak masuk no YouTube kamu nangis, manja, kapok. Bagus tak? Oke, dan ternyata si Alfa percaya ya kalau misalkan ini adalah benar-benar iPhone 11 Pro Max meskipun ini versi HDC. Cuman tadi sempat saya lihat kalau layarnya ini gila loh, ini layarnya ini nggak seperti HDC yang lain. Contohnya seperti di S20 yang HDC, yang bukan ngaku HDC tapi mirip banget desainnya. Itu nggak kayak gini. Ini menurut saya layarnya masih oke lah. Jadi kalau misalkan kita lihat dari berbagai sisi, kayaknya dia masih pakai IPS nih. Jadi cukup terang brightness-nya. Coba kita set ke yang paling terang dulu. Wow, seperti ini. Wah gila, ini menurut saya cukup GG sih ya. Nah, perbedaan pertama yang cukup terlihat di bagian kameranya sih ya. Jadi kalau framenya kamera yang ori ini, dia agak tinggi lensa kameranya, sedangkan untuk yang HDC ini lensanya itu rata. Jadi walaupun letaknya sama, terlihat banget beda lah. Kemudian untuk finishingnya beda juga. Kalau yang ini dia kayak ada finishing matte, jadi kayak kasar-kasar dan gak licin kalau misalkan dipegang dengan satu tangan seperti ini. Sedangkan ini agak licin. Tapi untuk bobotnya sama loh. Kita coba lihat ukurannya juga. Wah, sama juga ya. Keren sih ini. Kemudian di bagian kanannya sama. Jadi di sini ada SIM ejector, kemudian ada volume up and down. Di bagian atasnya sama juga. Di bagian kiri ada tombol untuk switching mute, kemudian volume up and down. Dan di bagian bawahnya juga sama. Oke, sekarang mungkin kita coba. Kok logo YouTube-nya seperti ini ya. Logo YouTube-nya ini, logo play-nya YouTube ini agak mau keluar gitu. Ini udah agak mencurigakan sebenarnya. Mungkin kita coba dulu untuk kameranya. UI-nya mirip ya. Cuman agak aneh, jadi agak ke bawah. Coba kita lihat kalau misalkan yang ori, UI kameranya seperti apa. Jadi untuk tombolnya kalau yang HDC ini agak ke bawah, deket banget sama tombol slide nih. Kalau misalkan yang ori ya pada tempatnya lah. Kalau yang HDC ini agak aneh juga. Dan untuk kualitas gambarnya coba kita cek, kita foto iPhone ini aja. Untuk kameranya dia agak delay ya. Tapi dia ada bisa ganti loh, bisa ganti lensa loh. Jadi lensa wide sama lensa zoom, gak ada ultra wide. Kemudian untuk videonya, dia agak agak lelet ya. Ayo pindah woi. Gak mau pindah. Pindahnya dari mana nih? Kalau misalkan dipencet ini agak ada delay, agak lelet. Nah, ayo pindah cuy. Nah, oke lah, kita coba di potret. Ya ampun, sebentar guys, ini agak susah. Pindah sini cuy, pindah cuy. Oke, sekarang kita coba untuk potretnya apakah bisa. Kalau misalkan iPhone ketika jaraknya pas dia akan nyala kuning nih, depth effect-nya. Nggak bisa sih, nggak bisa berfungsi dengan baik. Oke, jadi tadi udah selesai saya download untuk AIDA-nya dan saya agak ketipu sih ya. Saya kira kalau misalkan download itu
di sini karena dulu saya sempat punya teman yang beli iPhone HTC dan masuk ke App Store kemudian buka Play Store. Cuman ini enggak. Jadi ada Play Store-nya cuman tersembunyi di area utilities ini. Nah, di area utilities ini ada Play Store-nya jadi kita bisa download melalui ini. Jadi App Store tadi itu cuman sebagai pajangan aja, nggak bisa dipakai. Dan ini saya coba download Free Fire cuman masih lama sambil kita tunggu. Karena adik saya suka main game Free Fire jadi saya downloadin sekalian. Dan kita cek untuk spesifikasi realnya ya kalau di AIDA. Dan untuk kita coba lihat mungkin untuk Android-nya dulu. Dia pakai Android berapa nih? Dan dia agak lelet ya. Jadi dia masih pakai Android 6 atau Marshmallow, bukan pakai iOS 13 ya tentunya. Kemudian kalau gesturnya ke kiri apakah dia back? Oh, ini nge-slide dong, bukan nge-back dong. Nge-backnya tetap dari atas berarti ya. Kemudian untuk kita coba lihat untuk CPU-nya. CPU-nya dia pakai MediaTek MT6580 28 nanometer, gila, makanya dia lelet ya. Kemudian kita back lagi dan kita coba lihat untuk memori RAM-nya. Nah, memori RAM-nya kalau kalian lihat di sini di AIDA RAM-nya 6 GB dengan internal storage 512 GB. Coba saya pakai CPU Z ya karena saya nggak percaya kalau misalkan 512 GB. Oke, jadi kita lihat di CPU Z sama juga RAM-nya 6 GB, internal storage 512 GB. Kayaknya di link pembelian saya itu ada deh kayak kapasitas realnya berapa. Coba saya lihat sebentar. Nah, jadi ini adalah tempat saya beli di PS Store Jakarta ya. Dan harganya 1.780.000. Dan kalau misalkan kita lihat deskripsinya itu jujur sih ya. Untuk deskripsinya udah lengkap banget kalau ini jujur. Jadi RAM realnya itu 2 GB. Tapi ada tanda kurung 1 GB plus 1 GB swipe RAM. Apa ini maksudnya ya? Kemudian untuk internal storage-nya yang real itu 16 GB. Sementara ini tadi 512 GB. Kemudian juga udah ada wireless charging, gila. Dia ada 3D touch. Untuk 3D touch-nya saya percaya sih karena dia ada haptic feedback-nya tadi. Wireless charging. Kamera depan 5 megapiksel, kamera belakang 13 megapiksel. Untuk layarnya XD Gorilla Glass. Ya, dia memang pakai Corning Gorilla Glass nih. Jadi dia kaca nih. Dan kaca, feel-nya itu sama kayak iPhone. Pakai Corning Gorilla Glass. Kemudian prosesornya MT6595, real basic-nya MT6580. Jadi sesuai banget dengan deskripsi. Jadi tidak ada, bisa dibilang kalau misalkan dia mau bikin 512 GB bisa. Cuman di sini dikasih kalau misalkan realnya 16 GB. Jadi good job buat PS Store karena kalau misalkan orang yang nggak tahu, cuman deskripsinya cuman iPhone 11 Pro HDC Ultimate dan termakan di box ini 512 GB. Wah, heran nanti ya. Oke lah, mungkin cukup segitu aja karena lelet banget ternyata. Jadi kalau misalkan saya buat untuk main Free Fire mungkin gak kuat sih ya. Dan uniknya kalau misalkan saya download PUBG itu gak ada. Jadi misalkan saya ketik PUBG gak ada di sini. Mungkin dia gak support atau mungkin Androidnya harus diupdate. Oke lah guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video nyobain beli iPhone di PS Store tapi iPhone HTC dengan harga 1,78. Dan menurut saya sih dan saran saya sih nggak usah lah beli versi HTC ya. Mungkin kalian ngerasa oh nggak apa-apa lah yang penting terlihat iPhone. Kalau dari saya menurut saya nggak sama sih ya. Mungkin di bagian logonya sama, letaknya sama, hampir mirip. Cuman telaknya itu ada di bagian lensa ini loh. Jadi lensanya ini kayak beda banget. Kalau misalkan yang ori ini kayak menyatu gitu lensa dengan frame-nya. Tapi kalau yang ini agak kayak ada lingkaran tambahan yang terlihat berbeda warna. Jadi beda banget sih menurut saya. Jadi kalau kalian beli dengan alasan yang penting terlihat iPhone. Kalau orang yang tahu nggak sama sih, apanya yang sama. Tapi kalau misalkan pakai casing, kita coba pakai casing ya. Pakai casing seperti ini. Nah, mungkin masih bisa lah ya. Mungkin masih bisa, tapi ya nggak usah lah, mending beli Advan atau Mito dengan harga segitu biasanya udah dapat performa yang lebih baik. Atau Realme C11 1,7 atau Realme Narzo. Realme Narzo masih 2 juta sekian sih. Realme C11 menurut saya lebih baik daripada kalian beli HDC yang ya untuk BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialitas seperti ini.
nggak masuk di nalar saya sih. Jadi mending beli yang ori-ori aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Kita coba lihat Alphard nanti responnya seperti apakah. Dia percaya, kita lihat aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.